Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Akila Fariski dari Prodi Sistem Informasi. Yang terhormat Bapak Auguri L. Rayap selaku dosen dari mata kuliah Metode Riset Sistem Informasi. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai laporan fase UAS yang berjudul Perancangan Aplikasi Tata Kelola Reservasi Servis Komputer pada Toko Makmur berbasis website. Dalam laporan saya, terdapat 4 bab yang akan saya bawakan. Bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah studi pustaka, bab ketiga adalah analisa sistem berjalan, dan bab keempat adalah kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang dengan pesat telah membuat perubahan pola pikir masyarakat menjadi lebih dinamis dan efisien. Masyarakat menjadi lebih menginginkan sesuatu yang cepat dan praktis, namun tidak mengurangi kualitas dari informasi itu sendiri. Kemajuan teknologi selalu dikaitkan dengan seberapa jauh suatu sistem proses pekerjaan dikendalikan dan dikerjakan oleh perangkat komputer yang semakin maju dan berkembang. Namun, tidak semua pengguna memanfaatkan kemampuan komputer dan sistem informasi secara baik. Sebagai contoh, tidak sedikit pemanfaatan komputer hanya sebatas untuk mengetik saja. Namun di samping itu, hampir seluruh bidang pekerjaan memanfaatkan teknologi komputer sebagai sebuah alat bantu yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Perkembangan zaman pada saat ini membuat komputer menjadi sebuah barang yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan setiap aktivitas di semua bidang. Memiliki sebuah komputer tidak menjamin seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menangani setiap masalah yang ada pada komputer. Hal ini dijadikan peluang bagi beberapa orang yang memiliki kemampuan dalam menangani masalah pada komputer dengan membuka usaha servis komputer atau toko servis. Pada layanan jasa servis komputer konvensional, pelanggan harus datang ke toko secara langsung dan informasi status perangkat yang harus menelpon untuk mengetahuinya. Bagi pelanggan yang memiliki kesibukan tinggi, berharap proses layanan jasa servis, teknisi dapat datang ke rumah pelanggan untuk memberikan jasanya. Informasi yang up to date tentang status perangkat yang diservis dan juga riwayat servis perangkat tidak tercatat dengan baik. Atas dasar tersebut, saya memiliki ide untuk membuatkan toko servis komputer ini sebuah aplikasi berbasis website. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan rumusan masalah. Identifikasi. Tata kelola di toko makmur terbilang kurang maksimal dikarenakan banyak customer yang komplain atas pelayanan dari pekerjaan yang lambat. Data customer yang melakukan servis banyak yang berhamburan karena pelayanan dari toko yang masih dilakukan dengan cara manual. Rumusan masalah. Menciptakan sebuah aplikasi untuk reservasi jasa servis komputer. Membentuk sebuah aplikasi yang mampu melakukan pendataan untuk data customer. Selanjutnya ada ruang lingkup dan batasan masalah. Ruang lingkup membangun aplikasi berbasis website untuk reservasi servis dengan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini akan berfokus untuk membangun sebuah reservasi jasa komputer. Yang kedua, aplikasi yang dibangun akan berbasis website. Dan yang ketiga, aplikasi akan menampilkan sebuah form reservasi. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari laporan ini yaitu membangun aplikasi berbasis website reservasi servis secara online. Rumusan hipotesa. Apakah aplikasi website yang dibangun untuk reservasi servis komputer ini sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan? Jawaban yang pertama, sudah, dikarenakan kebutuhan atau protes pelanggan tentang servis terselesaikan oleh terbentuknya aplikasi website servis komputer. Yang kedua, belum, dikarenakan bug, error, atau human error yang terjadi dalam aplikasi website servis komputer. Bab 2, studi pustaka. Di dalam bab 2 ini terdapat literatur review jurnal yang berisikan 5 jurnal. Yang pertama adalah Sistem Informasi Pengelolaan Servis Toko Komputer Berbasis QR Code dari Jurnal Teknik Elektro volume 16 nomor 2. Yang kedua, Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Jasa Servis Komputer Berbasis Website dari Jurnal Teknik Informatika volume 10 nomor 3 Agustus 2018. Dan yang ketiga, Sistem Informasi Servis Komputer Berbasis Website Studi Kasus Datacom dari Hasti 2021 6 dalam kurung 1 13 strip 20 ISSN 2503 strip 3220.
Dan yang keempat, sistem informasi pengelolaan servis komputer berbasis website di Sentral Media Komputer dari Dewantara C. Tech Volume 2, Nomor 2, 2021, halaman 8-15. Yang kelima, perancangan sistem informasi penanganan servis komputer berbasis website dari Jurnal Insan, Journal of Information System Management Innovation, volume 1 nomor 1, Juni 2021. Kesimpulan yang saya ambil dari literatur review ini yaitu saya mengambil mengenai bagaimana caranya menganalisis atau membangun sebuah aplikasi yang berfokus tentang reservasi servis komputer untuk membantu saya menyelesaikan bagaimana toko makmur ini membangun sebuah sistem reservasi online untuk customer-nya. Di bab ketiga, ada analisa sistem berjalan. Dalam bab 3 ini terdapat 4 modul yang dibahas, yaitu ada elisitasi, elisitasi, use case, spesifikasi use case, dan activity diagram. Yang pertama ada elisitasi tahap 1. Di dalam elisitasi tahap 1 terdapat functional requirement dan non-functional requirement. Untuk functional requirement-nya, yaitu yang pertama ada menampilkan form registrasi dan login, kedua menampilkan menu home, ketiga menampilkan menu reservasi, keempat menampilkan menu transaksi, kelima menyediakan form reservasi, keenam menyediakan bukti transaksi reservasi untuk pelanggan, dan yang ketujuh adalah menampilkan pembukuan data reservasi dan transaksi untuk admin. Untuk non-fungsionalnya, terdapat sistem user-friendly dan data reservasi terorganisir dengan rapi. Elisitasi tahap 2. Elisitasi tahap 2 akan elisitasi tahap 2. Pada elisitasi tahap 2, di sini menjelaskan mengenai mandatory, wajib, desirable ya, diinginkan, atau inessential ya, tidak penting. Namun pada functional requirement dan non-functional requirement keseluruhan saya centang mandatory, wajib, karena keseluruhan ini harus berguna atau dijalankan secara berfungsinya. Selanjutnya ada elisitasi tahap 3. Dalam elisitasi tahap 3 ini, untuk fungsional dan non-fungsionalnya dijelaskan mengenai technical, operation, dan economic. Dalam ketiganya ini, saya tetap menjawab mandatory atau wajib dikarenakan keseluruhan fungsinya atau kebutuhannya, sistem ini harus berjalan sesuai dengan kewajibannya atau berjalan dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya use case. Dalam use case ini terdapat 2 aktor, yaitu admin dan pelanggan. Untuk admin, terdapat 2 modul, yaitu login dan kelola data. Untuk pelanggan terdapat 4 modul, yaitu registrasi, login, mengisi form reservasi, dan transaksi. Spesifikasi use case dan activity diagram. Untuk login admin. Login admin di sini untuk triggernya yaitu user memasukkan username dan password. Preconditionnya user harus memiliki username dan password. Post conditionnya user berhasil login. Untuk sukses skenario-nya, aktor, user memasukkan username dan password, dan yang kedua, user berhasil login dan masuk ke home. Sistem memverifikasi username dan password yang diinput user, dan yang kedua, menampilkan menu home. Alternatif flow-nya, jika user salah memasukkan username dan password, maka sistem akan memberikan peringatan atau pemberitahuan dan menampilkan kembali untuk pengisian ulang username dan password. Selanjutnya di sini sampingnya ada activity diagram. Untuk admin, untuk loginnya yaitu pertama admin menampilkan menu login atau login, lalu sistem memberikan username dan password, lalu admin mengisi username dan password. Setelahnya login, bila ada kesalahan maka sistem akan memberikan admin untuk mengisi username dan password kembali. Jika tidak,
maka sistem akan menampilkan menu home dan menampilkan menu kelola data. Lalu ada kelola data untuk admin. Untuk triggernya, admin mengolah data, preconditionnya admin dapat update dan membuat laporan, dan post conditionnya admin dapat mengolah laporan berupa update data dan laporan. Sukses skenarionya, admin berhasil login, hanya admin yang dapat mengakses. Yang kedua, admin berhasil menerima data reservasi dan transaksi untuk dikelola. Dan yang ketiga, admin dapat mengupdate data reservasi dan transaksi. Dan yang keempat, admin dapat membuat laporan data reservasi dan transaksi dan juga kritik atau saran. Sistem menampilkan menu home dan menampilkan pembukuan data reservasi dan transaksi. Alternatif flow-nya, hanya admin yang dapat masuk ke dalam akses ini. Jika bukan admin, maka tidak dapat masuk. Dan untuk activity diagramnya, admin login, lalu sistem memberikan username dan password, lalu admin mengisikan username dan password, lalu sistem akan memvalidasi. Jika tidak sesuai, maka harus mengisi ulang. Jika sesuai, maka sistem akan menampilkan menu home, lalu menampilkan menu kelola data, lalu admin mengelola data pelanggan reservasi, selanjutnya mengelola data dan membuatkan bukti transaksi, lalu sistem akan menampilkan bukti transaksi dan menyimpan data pada kelola data. Selanjutnya, ada registrasi untuk pelanggan. Untuk triggernya, user mengisi form dan memasukkan username dan password. Preconditionnya, mengisi form yang berisikan username dan password untuk login. Post conditionnya, berhasil registrasi dan siap login. Sukses skenarionya. Yang pertama adalah pelanggan mengisi form registrasi untuk login. Yang kedua, pelanggan berhasil mengisi registrasi. Untuk sistemnya, menyediakan form registrasi dan menampilkan menu login. Alternatifnya, jika pelanggan tidak mengikuti instruksi ketentuan registrasi, maka registrasi untuk pelanggan akan gagal dan harus mengulang kembali. Untuk activity diagramnya, pelanggan masuk ke menu login, lalu ke registrasi, mengisi form registrasi, lalu sistem akan memvalidasi pengisian data form. Jika sudah diisi dengan benar, maka akan lanjut ke penyimpanan ke dalam pendataan. Jika belum, maka pelanggan harus mengulang kembali untuk pengisian form, dan selanjutnya berhasil registrasi. Lanjut ke login. Triggernya yaitu user memasukkan username dan password, preconditionnya user harus memiliki username dan password, post conditionnya user berhasil login, sukses skenarionya, user memasukkan username dan password, lalu user berhasil login dan masuk ke home. Untuk sistemnya, sistem memverifikasi username dan password yang diinput user, lalu menampilkan menu home dan menampilkan menu reservasi. Alternatifnya, jika user salah memasukkan username dan password, maka sistem akan memberikan peringatan atau pemberitahuan dan menampilkan kembali untuk mengisi ulang username dan password. Untuk activity diagramnya, pelanggan masuk ke menu login, lalu mengisi username dan password. Setelahnya akan divalidasi oleh sistem. Jika salah akan mengisi kembali, jika benar akan ditampilkan oleh sistem yaitu menu home dan menu reservasi. Selanjutnya ada pengisian form reservasi untuk pelanggan. Triggernya, user mengisi form reservasi. Preconditionnya, user memiliki keluhan untuk pengisian reservasi. Dan post conditionnya, user berhasil melakukan reservasi. Sukses skenarionya, pelanggan berhasil mengisi form reservasi atau keluhan dari barangnya. Sistem menampilkan menu form reservasi, lalu menyediakan form reservasi, lalu menampilkan menu transaksi. Alternatifnya, jika pelanggan tidak memberikan keterangan keluhan dalam pengisian form reservasi, maka pelanggan harus mengulang pengisian formnya kembali. Untuk activity diagramnya, pelanggan harus login, lalu divalidasi oleh sistem. Jika benar, maka sistem lanjut menampilkan menu home, lalu pelanggan langsung memilih menu reservasi, lalu melakukan reservasi, lalu sistem menampilkan dan menerima data reservasi. Jika ada kesalahan, maka pelanggan harus mengulang kembali. Jika benar, maka sistem akan menampilkan data pada kelola data dan admin menerima dari sistem yaitu mengelola data pelanggan reservasi. Selanjutnya ada transaksi untuk pelanggan. Triggernya, pelanggan telah berhasil melakukan reservasi. Preconditionnya, pelanggan melakukan transaksi. Post conditionnya, pelanggan mendapatkan bukti transaksi. Sukses skenarionya. Yang pertama, pelanggan berhasil melakukan transaksi. Lanjut yang kedua, pelanggan mendapatkan bukti transaksi. Untuk sistemnya, sistem menampilkan transaksi dan menyediakan bukti transaksi.
Untuk alternatifnya, itu kosong dan tidak ada isinya. Lanjut ke activity diagram. Untuk activity diagramnya, pelanggan memilih menu reservasi, lalu sistem menampilkan menu reservasi, dan selanjutnya pelanggan melakukan transaksi. Setelah melakukan transaksi, sistem akan menerima data reservasi. Jika ada kesalahan, maka pelanggan harus mengulang kembali pengisian reservasi. Jika benar, maka sistem akan menampilkan data pada kelola data dan akan dikirimkan ke admin untuk dikelola datanya. Selanjutnya, admin akan memberikan cek transaksinya, lalu sistem mengirim kembali ke pelanggan untuk melakukan pembayaran transaksi. Selanjutnya, sistem akan mengirim kembali untuk ke admin, yaitu membuat bukti pembayaran, dan admin memberikan kembali ke pelanggan melalui sistemnya itu bukti dari pembayarannya. Sehingga pelanggan menerima bukti pembayaran yang dilakukan dalam transaksi. Dalam bab 4, atau bab terakhir yang berisikan kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari hasil analisa tokoh makmur yaitu dibutuhkan tata kelola untuk reservasi jasa servis komputer. Namun, aplikasi ini baru dapat melakukan reservasi servis, pencatatan laporan servis, riwayat servis, dan juga update status servis. Harapan penulis, semoga aplikasi ini mampu membantu memudahkan customer dalam melakukan reservasi servis komputer. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.